kita buka, ada kesempatan kita baca hadis, walaupun kita ini bukan penceramah gitu ya, tapi dengan adanya buku hadis gitu kita bisa saling mengingatkan. Halo, hari Minggu tanggal 15 September 2024. Jadi kali ini singkat aja ya guys ya, saya mau unboxing barang yang baru tiba ini. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Di kantor saya itu setiap hari sehabis sholat asar kami itu selalu adakan pembacaan hadis. Ya walaupun singkat aja, paling banyak 3 hadis gitu, 1 lembar. Itu kita bacakan tiap hari ya untuk saling mengingatkan aja gitu. Di kantor itu kami punya 3 buku hadis, tapi saya lihat itu nggak ada maknanya gitu, hanya hadisnya doang gitu. Jadi saya pikir kalau kita baca itu kadang-kadang kita nggak mengerti gitu maknanya. Jadi saya ada niat untuk beli buku yang baru gitu. Di sini saya cari-cari bukunya, saya nggak dapat. Jadi akhirnya saya coba tanyakan gitu ke tante saya yang ada di Makassar untuk carikan buku hadis yang ada sekalian dengan maknanya gitu, dan alhamdulillahnya ada, dan kemudian beliau beli dan kirimkan saya ke sini. Dan ini dia baru tiba aja ini. Oke, jadi langsung aja ya kita buka. Sekalian kita lihat isi bukunya seperti apa. Memang guys, saya sudah niatkan gitu pengen beli buku baru karena buku kami yang ada itu, yang kami baca itu nggak ada maknanya, hanya hadis doang. Dan ya itu kadang-kadang kalau hanya hadis nggak ada maknanya gitu, kita juga kadang nggak ngerti gitu ini maksudnya apa, maknanya apa gitu. Jadi ya memang ini sudah saya niatkan sejak lama gitu, dan alhamdulillah sudah bisa tercapai sekarang. Saya nggak tahu ini harga bukunya berapa ya, tapi kalau ongkos kirimnya ini ada. Ongkos kirimnya tuh 118.500 dari Makassar, Sulawesi Selatan, kirim ke Merauke, Papua Selatan. Ya bukunya ini mungkin saya lupa berapa, 100 ribuan kalau nggak salah. Nah ini bukunya, tebal banget guys. Nih, ini ada 1120 halaman, dan ini buku hadisnya seperti ini. Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, dan penjelasannya. Oke, jadi langsung aja saya coba mau lihat ya bukunya. Nah ini daftar isinya tentang bab-bab apa saja yang dibahas di sini, hadisnya gitu. Nah ini dia, ternyata ada penjelasannya guys. Nih ada penjelasannya, alhamdulillah nih. Oke, jadi saya ambil contoh ya, saya bacakan di sini satu hadis aja. Nah ini saya ambil contohnya ya, satu hadisnya dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang karena ingin menunjukkan keberanian. Ada lagi yang berperang karena kesombongan, dan ada pula yang berperang karena riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk berperang fisabilillah? Rasulullah kemudian menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi yang luhur, maka itulah perang fisabilillah. Nah, kalau misalnya nggak ada penjelasannya atau maknanya kan hanya sekedar itu aja gitu yang kita bisa tangkap gitu.
Tapi alhamdulillahnya di buku ini tuh ada penjelasannya. Nah, ini penjelasannya. Yang dimaksud kalimat Allah ialah la ilaha illallah. Intisari hadisnya atau maknanya, setiap amalan akan dihitung kebaikan jika diniatkan untuk kebaikan. Celaan terhadap sikap rakus kepada dunia dan berperang demi kepentingan pribadi bukan didasari ketaatan. Keutamaan jihad akan diberikan kepada para mujahid yang meniatkan berperang untuk membela agama Allah. Jadi, Masya Allah ya, alhamdulillah, buku ini bagus sekali kalau saya lihat, karena tidak hanya hadisnya tapi ada juga penjelasannya gitu. Jadi bisa kita ambil pelajaran dari situ, guys. Alhamdulillah. Jadi buku ini saya niatkan untuk berikan ke kantor gitu ya. Walaupun di sana kita punya 3 buku yang tebalnya juga sama, tapi ya itu tadi berulang kali saya bilang nggak ada penjelasannya. Dan insya Allah mulai minggu depan ini sudah bisa kita bacakan gitu setiap hari sehabis sholat asar. Dan kebetulan kami di sini tuh pembaca hadisnya ganti-gantian gitu, imamnya juga ganti-gantian, yang azan juga ganti-gantian gitu ya. Walaupun mohon maaf ya, ini bukan ini kalau di Merauke ini memang banyaknya itu non muslim ya. Kalau di sini tuh yang paling banyak yang beragama Katolik gitu. Kalau kita di sini umat muslim itu mungkin yang kedua gitu. Dan ya walaupun nggak banyak tapi kita saling mengingatkan aja. Menurut saya itu penting gitu. Kita saling menguatkan di sini, saling mengingatkan. Ada kesempatan kita baca hadis walaupun kita ini bukan penceramah gitu ya, tapi dengan adanya buku hadis gitu kita bisa saling mengingatkan begitu. Gantinya ceramah lah istilahnya gitu ya. Oke, jadi saya rasa itu saja guys untuk kali ini. Alhamdulillah sekali buku ini sudah tiba dan mungkin bisa kita gunakan di minggu depan. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai dengan selesai, walaupun video ini sebenarnya nggak penting gitu, tapi memang sengaja saya buat hanya untuk dokumentasi perjalanan hidupku aja gitu. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan gampang rezekinya, lancar rezekinya. Selalu bahagia dimanapun berada. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya. 2 hari kemudian. Oke, hari Selasa tanggal 17 September 2024. Jadi video yang ini digabungkan saja dengan video yang kemarin itu. Pagi ini mau berangkat kerja tapi saya sempatkan bikin video dulu sedikit. Jadi ini guys, bukunya saya rencana mau bawa ke kantor, walaupun kemarin itu saya bilang nanti minggu depan gitu baru kita mulai baca gitu. Karena kan kemarin itu hari Senin, termasuk dalam rangkaian libur panjang kan, dari Sabtu, Minggu, Senin gitu, libur Maulid Nabi. Masih ada beberapa teman yang cuti, jumlah kita sedikit. Terus ada juga beberapa teman yang cuti, jadi makin sedikit. Tapi saya sudah nggak sabar guys untuk gunakan buku ini. Jadi hari ini saya bawa, mudah-mudahan sebentar bisa dipakai untuk pertama kalinya. Jadi untuk jadwal pembacaan hadis, jadwal siapa yang azan itu belum ada. Biasanya kalau pagi-pagi, biasanya itu dikirim di WA grup itu sekitar jam 10 pagi. Saya nggak tahu siapa sebentar yang baca, tapi ya mudah-mudahan bisa mulai dipakai sebentar. Jam 3:15 baru saja selesai sholat asar, dan ini saya masih di musola. Nah ini dia penampakan musola kami di sini. Enggak luas tapi ya alhamdulillah gitu. Tadi kami sholat itu berempat aja, dan setelah habis sholat dan berdoa teman-teman langsung pada keluar gitu, jadinya nggak jadi baca hadis gitu. Bukunya nggak jadi dipakai untuk hari ini gitu, karena yang datang juga cuma kami berempat gitu ya. Di sini kami nggak banyak, ditambah
Mungkin karena kemarin Senin itu hari libur nasional, hari Maulid Nabi ya. Jadi teman-teman banyak yang manfaatkan untuk cuti atau pulang kampung gitu. Dan ada juga teman-teman beberapa yang lagi dinas luar gitu. Jadi ya makin sedikit lah, sudah sedikit ditambah orang cuti dan tugas ya makin sedikit lagi. Jadinya kami sholat tadi cuma berempat gitu. Dan akhirnya bukunya nggak jadi dibacakan hari ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting bukunya sudah aman di sini. Nah ini dia tadi. Ini dia yang saya bilang kemarin. Buku kami itu ada 3, 1, 2, 3. Tapi semuanya nggak ada maknanya gitu. Jadi kami bingung juga. Kadang-kadang kalau ada hadis yang tidak begitu jelas gitu maknanya, apa yang bisa diambil dari hadis tersebut gitu. Alhamdulillah sudah punya buku ini dan mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dibacakan gitu. Berlama-lama kemudian. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu pada yang telah tergantung pada yang telah ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun menuju kepada Allah dan melainkan mereka yang tertinggal itu bersekutu dengan kalian dalam memperoleh pahala. Penjelasan di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa orang yang niatnya benar dan bertekad hendak melakukan kebaikan